Sejarah masuknya Islam awalnya dibawa oleh perdagangan Gujarat, lalu diikuti oleh perdagangan Arab dan Persia. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. Banyak yang berspekulasi jika Islam masuk ke Indonesia di abad ke-7 atau ke-8, karena pada abad tersebut terdapat perkampungan Islam di sekitar Selat Malaka. Selain berdagang, ada juga dengan cara mendakwah, seperti penyebaran di tanah Jawa yang dilakukan oleh para wali songo. Merekalah sang pendakwah dan sang ulama yang menyebarkan Islam dengan cara pendekatan sosial budaya. Teori India atau teori Gujarat adalah teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim. Gujarat yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Para saudagar dari Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah barat di Indonesia. Kemudian setelah itu terbentuklah sebuah kejaran Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasar. Kemudian selanjutnya ada teori Arab yang merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab pada masa kekhalifahan. Pada bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam yang terbit pada tahun 1997, Buya Hamka menjelaskan bukti-bukti masuknya agama Islam di Indonesia. Bukti yang dimaksud Buya Hamka ini adalah berupa sumber dari naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Selain itu, di kawasan tersebut yang pada saat itu merupakan kekuasaan Kerajaan Sriwijaya, juga ditemukan batu nisan yang bertuliskan nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. 3. Teori Persia, Iran. 9. Teori yang menyatakan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dari negara Persia yang sekarang bernama negara Iran adalah teori yang didukung oleh Hussein Dejangnirad dan Umar Amir Hussein. Dejangnirad berpendapat jika teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut Dejangnirad, kebudayaan Islam di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. Teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang 618-905 Masehi. Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh panglima muslim yang bernama Said bin Waqqas yang berasal dari Madinah pada masa Khalifahan Utsman bin Affan. Bahkan salah satu kota di Cina pada masa itu, yakni kota Kanton, pernah menjadi pusat dakwah muslim di Cina. Media perdagangan adalah tahap paling awal dalam penyebaran agama Islam yang diperkirakan terjadi pada abad ke-7 dari para pedagang Arab, Persia, dan India. Menurut Thomas Pires, sekitar abad ke-7 sampai abad ke-16 lalu lintas perdagangan yang melalui Indonesia sangatlah ramai. Dalam agama Islam, siapapun bisa sebagai penyebar agama Islam, sehingga hal ini menguntungkan karena para pedagang tersebut dapat menyebarkan agama Islam sambil berdagang. Proses penyebaran ini melibatkan sebuah kelompok masyarakat dan proses ini dipercepat dengan runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Media perkawinan adalah tahapan lanjutan dari media perdagangan. Para pedagang yang datang ke Nusantara kelamaan akan menetap dan membentuk perkampungan. Tahap selanjutnya, para pedagang yang menetap ada yang membentuk keluarga dengan penduduk setempat dengan cara menikah. Misalnya Raden Rahmat Sunan Ampel dengan Nyai Manila. Adapun syarat memeluk Islam yang mudah hanya dengan mengucap syahadat saja. Mempermudah media ini, media perkawinan berjalan lancar, mengingat akan ada keluarga muslim yang menghasilkan keturunan muslim, serta mengundang ketertarikan penduduk lainnya untuk memeluk Islam. Media yang ketiga adalah pendidikan. Dalam penyebaran agama Islam tidak bisa lepas dari peran penting para ulama, kiai, dan guru agama. Para tokoh agama inilah yang menyelenggarakan pendidikan Islam melalui pondok pesantren untuk para santri
Islam di Jawa adalah Pesantren Sunan Ampel di Surabaya dan Pesantren Sunan Giri di Giri. Lalu terdapat pula para kiai dan ulama yang dijadikan sebagai penasihat serta guru agama di kerajaan-kerajaan. Kiai Dukuh adalah guru Maulana Yusuf di Kerajaan Banten dan Syekh Yusuf merupakan penasihat agama Sultan Ageng Tirtayasa di Kerajaan Banten. Penyebaran agama Islam melalui media kesenian dapat dilakukan melalui seni bangunan, seni pahat atau ukir, tari, musik, dan sastra. Seni yang paling terkenal adalah seni wayang dan musik. Sunan Kalijaga merupakan salah satu wali yang aktif menyebarkan Islam dengan menggunakan sarana wayang. Untuk seni musik adalah Sunan Bonang yang menciptakan lagu Tonggo Ati. Lalu ada lagu-lagu yang berisikan syair nasihat dan dasar-dasar agama Islam. Pesan-pesan islamisasi juga dilakukan melalui sastra. Misalnya kitab Primbon pada abad ke-16 Masehi yang disusun oleh Sunan Bonang. Namun, kesenian yang telah berkembang sebelumnya tidak musnah tetapi diperkaya oleh seni Islam yang membentuk sebuah akulturasi. Sementara Mubalik yang menyebarkan Islam di Nusantara pandai dalam menjalani hubungan sosial dengan masyarakat. Mereka santun, memiliki kebersihan jasmani dan rohani, memiliki kepandaian yang tinggi, serta dermawan, silaturahmi, bekerjasama, gotong royong. Mereka lakukan bersama penduduk Nusantara dan tujuan menarik simpati agar masuk Islam.